anak yatim yang memberikan celengan satu-satunya untuk membantu pembangunan masjid. Langit pagi di desa Karangjati terlihat jernih. Awan tipis melayang pelan seperti tak ingin meninggalkan tempatnya. Udara segar menyusup masuk ke sela-sela genteng rumah warga yang sudah usang dimakan usia. Burung-burung pipit berkicau sambil berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya, menambah kesyahduan pagi itu. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kecil berdinding kayu. Warnanya sudah pudar, sebagian bilahnya mulai lapuk. Tapi rumah itu selalu bersih. Halaman depannya disapu rapi, dan aroma wangi kayu bakar kerap tercium dari dapurnya. Di dalam rumah itulah tinggal seorang anak lelaki bersama ibunya. Namanya Adit. Usianya baru menginjak 11 tahun. Namun sorot matanya mencerminkan keteguhan yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam dan agak ikal, tubuhnya kurus tapi tegap. Ia duduk di bangku kelas 5 di SD negeri satu-satunya di Karangjati. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh, membantu ibunya menyiapkan gorengan untuk dijual di pasar kecil yang hanya buka hingga menjelang zuhur. Ibunya, Bu Rini, adalah seorang janda. Suaminya meninggal dunia ketika Adit baru berusia 3 tahun. Sejak itu, Bu Rini menjadi satu-satunya tumpuan hidup Adit. Meski hidup mereka serba pas-pasan, tak pernah sekalipun Adit mendengar ibunya mengeluh. Ia tumbuh dalam didikan yang penuh kasih, namun tidak manja. Ada kekuatan yang tumbuh dari kesederhanaan, dan Adit merasakannya setiap hari. Pagi itu, Adit duduk di teras rumah, mengenakan seragam sekolah yang warnanya mulai memudar. Ia sedang menunggu ibunya selesai membungkus gorengan terakhir. Sementara itu, di tangannya tergenggam sebuah celengan berbentuk ayam. Warnanya merah kusam, ada goresan-goresan kecil di tubuhnya. Celengan itu sudah menemaninya lebih dari 2 tahun. Adit, jangan lupa titip gorengannya ke warung Bu Inem ya. Ibu mau langsung ke pasar, ucap Bu Rini dari dapur. Iya, Bu. Jawab Adit sambil cepat-cepat menyimpan celengannya di balik lemari tua yang terletak di sudut ruang tamu. Setelah meletakkan kantong berisi gorengan di warung Bu Inem, Adit berlari kecil menuju sekolah. Jalan yang ia lewati masih becek karena hujan semalam. Sepatunya penuh tambalan, bagian solnya bahkan terlihat sedikit menganga. Tapi itu tidak mengurangi semangatnya. Ia tetap melangkah cepat, sesekali menyapa tetangga yang dilewatinya. Sesampainya di sekolah, Adit langsung duduk di bangku depan. Ia anak yang tekun, walau tak selalu menjadi juara kelas. Tapi gurunya tahu, Adit memiliki kecerdasan emosional yang jauh di atas rata-rata. Ia mampu menahan diri, bisa memotivasi teman-temannya, dan tak pernah mencari perhatian. Jam istirahat tiba, Adit membuka bekalnya. Hanya sebungkus nasi dengan tempe goreng dan sedikit sambal. Di saat beberapa teman membawa roti atau makanan instan dari warung, Adit tetap makan dengan lahap. Tak pernah ia merasa malu. Sore harinya, setelah pulang sekolah dan membantu ibunya membersihkan sisa dagangan, Adit menuju masjid. Ia tidak pernah absen dari pengajian sore yang diasuh langsung oleh Ki Basro. Masjid desa itu sederhana, berdinding batu, dengan lantai yang beberapa sisinya sudah mulai retak. Atapnya terbuat dari seng tua yang setiap kali hujan turun, bunyinya bergemuruh seperti gendang. Di ruang utama masjid, sudah duduk belasan anak lain. Mereka semua bersila, membuka kitab kecil berisi pelajaran tajwid. Ki Basro duduk di depan, memakai sarung dan baju koko putih, serta kopiah hitam yang tampak bersih dan rapi. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Ada wibawa dalam setiap ucapannya, tapi tidak pernah terdengar keras. Ia lebih sering menasehati dengan kisah, bukan bentakan. Anak-anakku, ucap Kiai Basro, setelah pengajian hampir usai. Tahukah kalian, amal yang paling besar bukan selalu tentang jumlah, tapi tentang niat di dalamnya. Kalau kalian punya 1000 dan memberi 1000, itu baik. Tapi kalau kalian hanya punya 100 dan memberi 10, itu luar biasa. Anak-anak menatap Ki Basro dengan penuh perhatian. Adit tak berkedip. Kata-kata itu meresap perlahan ke dalam pikirannya. Bayangkan, lanjut Ki Basro,
Jika ada orang miskin yang hanya punya satu potong roti, lalu ia memberikannya kepada orang lain yang lebih lapar darinya. Bukankah itu lebih mulia dibanding orang kaya yang memberi 5 potong dari 100 potong miliknya? Beberapa anak terlihat mengangguk. Adit masih terdiam, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai bergetar. Ia teringat celengan kecilnya. Isinya memang tidak seberapa. Ia hanya menyisihkan 200 rupiah, 500 rupiah, kadang 1000. Setiap kali mendapat sisa uang jajan. Kadang ketika tidak ada uang jajan, ia tidak menyisihkan apapun. Tapi ia tidak pernah mengambil kembali isi celengan itu. Baginya, itu simbol harapan. Ia belum tahu akan dipakai untuk apa. Tapi ia menyimpannya dengan tekun. Setelah pengajian selesai, Adit mencium tangan Ki Basro, seperti biasa. Belajar yang rajin ya, Dit, dan bantu ibumu. Pesan Ki Basro singkat. Iya, Kiai, jawab Adit. Dalam perjalanan pulang, ia berjalan perlahan. Langit sudah mulai gelap, tapi pikirannya belum tenang. Kata-kata Ki Basro bergema dalam benaknya. Ia mulai berpikir, untuk apa sebenarnya ia menyimpan celengan itu? Di rumah, ibunya sudah menunggu dengan segelas teh manis dan nasi goreng sisa dagangan. Adit makan dengan lahap, tapi pikirannya masih melayang. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap celengannya lama sekali. Matanya menelusuri setiap goresan di tubuh celengan itu, seolah sedang membaca cerita yang tertulis di sana. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah niat kecil dalam hati seorang anak yatim yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga hati orang-orang di sekelilingnya. Mentari belum sempurna menampakkan sinarnya ketika Adit terbangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok bersahutan. Sesekali terdengar bunyi gerobak lewat di depan rumah. Namun suasana dalam hati Adit terasa berbeda. Setelah semalaman tak henti memandangi celengan merahnya, ada yang berubah dalam pandangannya terhadap benda kecil itu. Ia belum bisa menyebutkannya dalam kata-kata, tetapi pikirannya berkecamuk seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Setelah mencuci muka dan merapikan tempat tidur, Adit membantu ibunya menyiapkan gorengan seperti biasa. Udara pagi yang sejuk membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan. Bu Rini memotong tempe dan tahu, menyiapkan adonan tepung, lalu menggorengnya satu persatu. Sementara Adit bertugas membungkus, menyusun ke dalam plastik sesuai pesanan, dan menata dagangan ke dalam keranjang rotan. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, seperti sudah mengerti ritme masing-masing. Adit sesekali mencuri pandang ke arah lemari tempat celengannya disimpan, lalu kembali fokus pada tugasnya. Setelah semua siap, ia membawa sebagian gorengan ke warung Bu Inem seperti biasa, dan kemudian berangkat ke sekolah. Hari itu, suasana di sekolah sedikit berbeda. Di halaman, beberapa guru dan warga tampak sibuk menyiapkan kursi plastik dan meja panjang di bawah pohon besar. Adit yang penasaran segera bertanya pada Pak Surya, guru kelasnya. Pak, itu ada acara apa ya? Pak Surya tersenyum sambil mengangkat satu kardus buku. Nanti siang, selesai pelajaran, kita semua akan ke masjid. Ki Basro akan mengumumkan sesuatu yang penting untuk desa. Adit mengangguk kecil. Ada rasa ingin tahu yang muncul, meski ia belum sepenuhnya paham maksudnya. Setelah pelajaran terakhir selesai, para siswa berjalan beriringan menuju masjid. Matahari sudah tepat di atas kepala, tapi semilir angin dari pepohonan membuat udara terasa lebih bersahabat. Di halaman masjid, warga desa sudah berkumpul. Ada para petani, pedagang, ibu rumah tangga, hingga anak-anak yang lebih kecil. Semua berdiri atau duduk melingkar di serambi masjid yang terbuka. Ki Basro berdiri di depan, mengenakan baju koko putih yang sudah mulai memudar warnanya, sarung kotak-kotak yang rapi, dan peci hitam yang selalu tampak bersih. Di sampingnya berdiri Pak Lurah, Ketua RW, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Di meja kecil di depan mereka terdapat gulungan peta, satu tumpukan kertas, dan papan kecil dengan gambar masjid. Ki Basro mengangkat tangannya, dan pelan-pelan suasana mulai hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya dengan suara lantang tapi lembut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahut semua yang hadir. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, untuk membicarakan hal penting yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam di Desa Karangjati ini, kata Kiai Basro. Semua mata memandang penuh perhatian. Beberapa anak kecil duduk di pangkuan orang tuanya. Adit duduk bersila di pojok barisan siswa, memandang lurus ke arah Kiai Basro tanpa berkedip. Masjid ini, lanjut Kiai Basro sambil menunjuk ke belakangnya, sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Ia telah menjadi tempat kita bersujud, berdoa, belajar, dan berbagi. Tapi kita tahu, keadaannya sudah tidak sebaik dulu. Ia membuka gulungan peta yang memperlihatkan gambar rancangan masjid yang lebih besar dan kuat. Beberapa warga mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk pelan. Atapnya sudah banyak yang bocor. Lantainya mulai retak. Wudhu hanya tersedia di satu sisi. Dan tempat salat wanita pun sangat terbatas. Oleh karena itu, kami dari pengurus masjid dan tokoh desa bersepakat untuk memulai pembangunan kembali. Bukan hanya memperbaiki, tapi membangun ulang agar lebih layak dan bisa menampung lebih banyak jamaah. Suara gumaman kembali terdengar. Beberapa orang terlihat terkejut, tapi sebagian lainnya justru menunjukkan wajah antusias. Pembangunan ini akan memerlukan dana yang tidak sedikit, lanjut Kiai Basro. Namun kami yakin, dengan kebersamaan dan niat tulus, kita bisa melakukannya. Insya Allah, kita akan membuka kotak amal pembangunan mulai besok. Siapapun yang ingin menyumbang, silakan datang langsung ke masjid. Tak ada jumlah yang ditentukan. Rp1 pun, bila ikhlas, akan bernilai besar di hadapan Allah. Seketika, suasana menjadi hening. Semua seperti mencerna kalimat terakhir itu. Tak sedikit yang menunduk, mulai mempertimbangkan apa yang bisa mereka berikan. Di sudut tempat duduknya, Adit merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kata-kata Kiai Basro tentang Rp1 yang ikhlas seperti mengetuk langsung dinding hatinya. Tanpa sadar, ia menggenggam ujung celananya. Di benaknya, celengan merah itu seolah memanggil-manggil dari balik lemari di rumah. Sepulang dari acara pengumuman, Adit berjalan lebih lambat dari biasanya. Langkahnya pendek-pendek, dan wajahnya penuh pikir. Ia teringat setiap hari ketika ia menaruh uang receh ke celengan. Ia ingat bagaimana dulu sempat berniat akan membelikan sepatu baru dari hasil tabungannya, lalu berubah pikiran dan ingin membeli alat tulis, lalu berubah lagi ingin membeli kado ulang tahun untuk ibunya. Tapi semua itu tak pernah ia wujudkan. Ia hanya menabung, terus menabung, dan menyimpan harapan di dalam celengan itu. Di rumah, Bu Rini sedang duduk di lantai, menghitung sisa uang belanja. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap tenang seperti biasa. Ketika melihat Adit masuk, ia tersenyum. "Bagaimana acara di masjid tadi?" tanyanya. "Bagus, Bu," jawab Adit singkat. "Kiai Basro mau bangun masjid baru." "Oh ya? Wah, itu bagus sekali. Masjid kita memang sudah butuh direnovasi," kata Bu Rini sambil melipat uang 2000-an ke dalam dompet kain kecil. Adit diam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Kalau Adit nyumbang buat masjid, boleh nggak, Bu?" Bu Rini mengangkat kepalanya, menatap Adit penuh keheranan. "Nyumbang? Kamu dapat uang dari mana?" "Dari celengan. Yang merah itu." "Adit mau kasih semua isinya," jawab Adit dengan nada lirih, nyaris seperti gumaman. Bu Rini terdiam. Ia tidak segera menjawab. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia segera mengalihkan pandangan ke arah jendela agar Adit tak melihatnya. Ia tahu celengan itu adalah satu-satunya benda berharga yang dimiliki anaknya. Ia tahu juga bagaimana Adit menabungnya dengan sabar. Sebagai seorang ibu, hatinya berkecamuk antara haru dan khawatir. "Kamu yakin?" tanya Bu Rini akhirnya. Adit mengangguk pelan. "Kiai Basro bilang Rp1 pun yang ikhlas akan bernilai besar, Bu." Adit nggak punya banyak. Tapi kalau semua anak seperti Adit nyumbang walau sedikit, masjidnya bisa jadi, kan? Kali ini Bu Rini tak mampu menahan air mata. Ia membelai kepala anaknya dengan lembut, lalu memeluknya erat.
Ibu bangga sama kamu, Dit, bisiknya pelan. Malam itu, sebelum tidur, Adit membuka lemari dan mengambil celengan merahnya. Ia meletakkannya di meja kecil samping kasurnya. Tangannya mengusap pelan permukaan celengan itu, seperti berpamitan dengan sahabat lama. Matanya memejam perlahan, membawa doa-doa yang tumbuh di dalam hati kecilnya. Langit masih muram ketika Adit bangun pagi-pagi sekali. Angin yang berembus dari sela-sela jendela membuat tubuh kecilnya menggigil, tetapi hatinya tetap hangat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Di ujung meja, celengan merah miliknya tampak seperti menatap balik, seolah menunggu keputusan terakhir. Adit duduk diam di sisi tempat tidur, memandangi celengan itu dengan tatapan campur aduk. Tangannya meraih benda itu perlahan-lahan, lalu menggenggamnya erat ke dada. Suara ketukan langkah ibunya terdengar dari dapur, bersama aroma tempe goreng yang mulai merayap keluar. Tapi pagi itu, Adit belum ingin makan atau membantu. Ia hanya ingin memastikan bahwa hatinya sudah cukup kuat untuk melakukan apa yang semalam ia putuskan. Ia membuka lemari kecil, mengambil tas kain butut yang biasanya ia gunakan untuk membawa buku. Dengan hati-hati, ia membungkus celengan merah itu dengan selembar sarung tua agar tidak menarik perhatian siapapun. Kemudian, dengan langkah ringan namun pasti, ia keluar dari kamar dan menemui ibunya di dapur. "Bu, Adit ke masjid ya, sekarang," ucapnya. Bu Rini menoleh dari atas penggorengan. "Sekarang? Masih pagi sekali." "Iya, Bu. Adit mau kasih celengannya sebelum berangkat sekolah," katanya sambil tersenyum kecil. Bu Rini mendekatinya, mengelus kepala Adit dan memandang wajah anaknya yang sudah tampak lebih dewasa dari usianya. Ia ingin sekali berkata sesuatu yang bijak atau menyemangati, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk dan berdoa dalam hati agar setiap langkah Adit diridai. Adit keluar rumah, berjalan cepat menyusuri gang kecil di antara deretan rumah penduduk. Beberapa ibu rumah tangga sedang menyapu halaman. Beberapa anak kecil bermain di bawah pohon jambu, tetapi Adit tidak memperhatikan mereka. Kepalanya tertunduk, dan kedua tangannya terus menggenggam tas kecil di dadanya. Saat sampai di pelataran masjid, ia melihat pintu utama masih tertutup rapat. Hanya ada Pak Marwan, marbot masjid yang sedang menyapu daun-daun kering di halaman. Lelaki parubaya itu menatap Adit dengan heran. "Loh, Adit, pagi-pagi sudah kesini?" Adit mendekat dan menyodorkan senyumnya. "Iya, Pak Marwan. Adit mau ketemu Kiai Basro." "Bisa, ya." Pak Marwan mengangguk. Kebetulan beliau baru saja datang. Di dalam, sedang ngaji sebentar. Tanpa menunggu lama, Adit melangkah masuk ke serambi masjid. Udara di dalam lebih dingin. Bau karpet yang baru disapu dan semerbak parfum kayu cendana menyambutnya. Ia melihat Kiai Basro duduk di pojok ruangan, membacakan surah dengan pelan. Suaranya jernih dan teratur. Adit duduk bersila tak jauh dari sana, menunggu dengan sabar. Hatinya berdebar, tetapi ia merasa damai. Beberapa menit kemudian, Kiai Basro menutup mushaf, menoleh dan tersenyum ketika melihat Adit. "Wah, pagi-pagi sudah kemari. Ada yang bisa Kiai bantu, Nak?" Adit membuka tas kainnya perlahan, mengeluarkan celengan merah yang dibungkus sarung, lalu meletakkannya di hadapan Kiai Basro. "Adit mau nyumbang ini, Kiai," katanya pelan. Kiai Basro memandang celengan itu, lalu memandang Adit. Ekspresi wajahnya berubah, dari heran menjadi haru, lalu serius. Ia memindahkan celengan itu ke pangkuannya, mengelus permukaannya pelan. "Ini celenganmu, ya?" Adit mengangguk. "Sudah lama menabung." "Iya, Kiai. Dari kelas 3. Adit kumpulin uang saku sama kembalian gorengan. Dulu Adit mau beli sepatu, tapi Adit pikir, lebih baik buat masjid." Kiai Basro menatap Adit dalam-dalam. Wajah anak itu bersih dan jujur. Matanya mantap meski tubuhnya kecil. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. "Masya Allah, Nak, Kiai belum pernah menerima sumbangan sekecil dan sekaligus sebesar ini," katanya dengan suara bergetar. Adit menunduk malu. Adit nggak punya banyak, Kiai.
Tapi kalau semuanya ngasih sedikit-sedikit, bisa bantu, kan? Bisa, nak. Bahkan sangat bisa. Allah tidak melihat dari seberapa banyak, tapi seberapa tulus niat kita. Hari itu, berita tentang anak kecil yang menyerahkan celengan satu-satunya untuk pembangunan masjid menyebar dengan cepat di kalangan warga. Pak Marwan yang awalnya hanya menyapu masjid pun tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak menceritakan ke beberapa jamaah. Di warung Bu Inem, para ibu membicarakan itu dengan suara setengah kagum, setengah tak percaya. Anak Bu Rini, Adit itu loh, katanya nyumbang celengan buat masjid, kata Bu Inem sambil menyodorkan teh manis kepada pelanggan. Masa sih? Anak sekecil itu? Celengan isinya berapa sih? Entahlah, tapi katanya sudah nabung dari dulu. Paling tidak 100 ribuan ada, ya? Mungkin lebih, tapi tetap saja. Anak kecil punya hati begitu besar. Kita orang dewasa malah banyak mikir dulu. Sementara itu, di sekolah, Adit justru tidak banyak bicara. Ia kembali ke kelas seperti biasa, mengikuti pelajaran dengan tenang. Tapi beberapa teman mulai memandangnya berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang bertanya-tanya. Dit, katanya kamu nyumbang celengan ke masjid? Tanya Iwan. Adit mengangguk pelan. Iya. Beneran? Semua isinya? Iya, semua. Iwan diam, lalu berkata, hebat kamu, Dit. Aku aja belum pernah nyumbang segitu. Paling cuma receh di kotak amal. Adit hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, yang ia lakukan bukan untuk jadi hebat. Ia hanya merasa itu hal yang harus ia lakukan. Sore harinya, Kij Basro meminta izin ke rumah Bu Rini. Ia datang bersama Pak RW, membawa satu tas berisi beberapa makanan dan bingkisan kecil. Bu Rini, kata Kiai Basro ketika dipersilakan duduk di ruang tamu yang sederhana. Saya datang bukan hanya sebagai kiai, tapi juga sebagai sesama orang tua. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang dalam atas apa yang Adit lakukan. Bu Rini tersipu malu. Adit hanya menuruti kata hatinya. Kiai, saya juga kaget, tapi saya dukung. Anak seperti Adit ini langka. Hatinya bersih, dan pikirannya jauh ke depan. Kami ingin menjadikannya simbol semangat warga desa ini untuk pembangunan masjid. Jika tidak keberatan, kami ingin kisah Adit disampaikan ke mimbar Jumat besok. Bu Rini terdiam sebentar, lalu mengangguk dengan pelan. Kalau itu bisa menginspirasi yang lain, saya setuju, Kiai. Pagi Jumat datang dengan langit bersih. Kabut tipis masih bergelayut di atas sawah yang mengelilingi desa kecil itu. Tapi suara-suara pagi mulai menggeliat. Di langgar-langgar kecil, suara ngaji anak-anak menggema bersahutan. Dan bau harum dari dapur rumah warga menyebar di antara gang sempit. Kij Basro berdiri di serambi masjid, memandangi halaman yang kini tak lagi sepi. Sejak Adit menyerahkan celengan miliknya, pelataran masjid yang dulu hanya ramai ketika Jumat dan Tarawih, mulai terisi oleh orang-orang yang datang bukan sekadar sholat. Ada yang datang membawa sak semen, ada yang datang menyerahkan uang seadanya, dan tidak sedikit yang hanya ingin tahu siapa anak kecil bernama Adit itu. Hari itu, Kij Basro akan menyampaikan khutbah Jumat yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang keberanian memberi dari yang nyaris tidak punya apa-apa. Tentang ketulusan yang tidak menunggu kaya terlebih dahulu. Masjid mulai dipenuhi jamaah. Wajah-wajah tua dan muda terlihat bercampur dalam suasana yang sedikit berbeda. Banyak di antara mereka datang lebih awal karena penasaran. Bukan karena ingin mendengar khutbah panjang, melainkan karena mendengar ada sesuatu yang menggetarkan hati yang akan disampaikan hari itu. Adit datang bersama ibunya. Ia duduk di barisan agak belakang, di antara anak-anak sebayanya. Meski sebagian besar jamaah sudah tahu siapa dia, Adit tetap merapatkan tubuhnya ke dinding, berusaha tidak terlihat menonjol. Kiai Basro naik ke mimbar. Suaranya yang tenang mengisi ruangan masjid, membawa para jamaah dalam keheningan yang tidak biasa. Saudara-saudaraku sekalian, ucapnya, hari ini saya ingin bercerita tentang seseorang yang mungkin tidak kalian sangka. Ia bukan pejabat, bukan pula tokoh agama besar.
Ia hanya anak kecil, tinggal bersama ibunya di rumah kecil di pinggir gang. Namanya Adit. Hening seketika. Beberapa orang menoleh ke arah belakang, mencari Adit dengan mata mereka. Beberapa hari lalu, Adit datang ke masjid ini, membawa satu celengan merah miliknya. Ia serahkan itu dengan penuh keikhlasan. Seluruh tabungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukan karena ia punya lebih, bukan karena ingin dilihat, tapi karena hatinya berkata bahwa ini waktu yang tepat untuk memberi. Wajah-wajah yang tadinya biasa saja mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda. Beberapa jamaah laki-laki tampak menggigit bibir, menunduk dalam-dalam, menahan gelombang emosi yang tak terucap. Saya berdiri di sini bukan hanya ingin mengangkat Adit sebagai contoh, lanjut Kij Basro, tapi ingin mengingatkan kita semua bahwa kebaikan itu tidak selalu menunggu kaya. Bahwa tangan kecil seorang anak bisa menggoyang tembok kemalasan kita. Seusai khutbah, masjid menjadi lebih ramai dari biasanya. Banyak yang tidak langsung pulang, melainkan berbisik-bisik dalam kelompok kecil. Beberapa warga terlihat membawa amplop dan menyerahkannya ke panitia pembangunan masjid yang mendadak menjadi sibuk. Bahkan Pak RW turun tangan langsung membantu mencatat sumbangan. Kabar tentang celengan Adit menyebar lebih jauh dari dugaan siapapun. Awalnya hanya dari cerita mulut ke mulut, lalu sampai ke penduduk desa tetangga. Dalam waktu seminggu, papan pengumuman masjid dipenuhi daftar nama penyumbang yang makin panjang. Tapi yang paling menarik perhatian semua orang adalah satu kalimat besar di bagian atasnya. Celengan Adit, Rp187.200. Angka itu memang kecil. Tapi bagi semua orang yang membacanya, jumlah itu seolah lebih besar dari nama-nama di bawahnya yang menyumbang ratusan ribu atau bahkan jutaan. Angka itu menjadi simbol kejujuran dan ketulusan. Di rumah, Bu Rini melihat perubahan kecil dalam keseharian mereka. Beberapa tetangga yang dulu jarang menyapa, kini sering mampir. Ada yang datang membawa sayur, ada yang menawarkan pekerjaan kecil, dan tidak sedikit yang hanya ingin berbincang. Suatu sore, Bu Rini duduk di depan rumah bersama Adit. Ia mengelus rambut anaknya sambil berkata, "Nak, Ibu nggak pernah nyangka kebaikan sekecil itu bisa bikin banyak orang ikut tergerak." Adit hanya mengangguk pelan. Adit cuma pengen bantu. "Bu, kalau Adit bisa bikin orang lain jadi ikut bantu juga, ya alhamdulillah." Bu Rini memandang wajah anaknya yang mulai menunjukkan ketegasan seperti seorang lelaki muda. Dalam diam, ia berdoa semoga hati anak itu tetap bersih, tidak terkotori oleh pujian atau rasa bangga yang berlebihan. Beberapa hari setelah khutbah itu, Kij Basro mengundang Adit untuk hadir dalam rapat panitia pembangunan masjid. Awalnya Adit menolak. Ia merasa tidak pantas ikut dalam urusan orang dewasa. Tapi setelah dibujuk oleh ibunya dan juga Pak RW yang datang langsung ke rumah, akhirnya ia setuju. Rapat itu berlangsung di aula kecil di samping masjid. Di sana, Adit duduk di ujung ruangan, mendengarkan para panitia berdiskusi. Mereka membahas anggaran, kebutuhan bahan bangunan, dan jadwal kerja bakti. Namun di tengah diskusi yang serius itu, salah satu anggota panitia mengangkat tangan. "Maaf, Kiai, saya cuma ingin menyampaikan satu usul," katanya. "Saya pikir akan lebih baik kalau kita membentuk subkegiatan pendidikan anak-anak sekaligus. Supaya pembangunan masjid ini bukan cuma soal fisik bangunan, tapi juga membangun akhlak." Semua kepala mengangguk. "Dan saya usul," lanjutnya, "Adit dijadikan simbol kegiatan itu. Kita beri nama program ini, Langkah Adit." Semua mata menoleh pada Adit. Anak itu tampak salah tingkah. Pipi kecilnya mulai memerah. Tapi tidak ada tawa mencemooh. Justru ruangan itu dipenuhi senyum bangga. Kij Basro tertawa kecil. "Saya setuju. Langkah Adit dimulai dari celengan kecil. Tapi dampaknya sudah membesar. Mari kita jadikan ini sebagai langkah bersama." Program Langkah Adit pun dimulai. Tidak muluk-muluk, hanya kegiatan kecil seminggu sekali untuk mengajarkan anak-anak tentang makna sedekah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Diikuti oleh belasan anak di desa itu, termasuk teman-teman Adit sendiri. Mereka mulai dengan kegiatan membersihkan halaman masjid,
mengumpulkan sumbangan buku, hingga membantu warga lansia menyapu halaman rumah. Kegiatan itu menjadi ajang membentuk karakter anak-anak sejak dini, sesuatu yang selama ini jarang disentuh dalam keseharian mereka. Adit tak pernah merasa sebagai tokoh penting. Ia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Tapi kehadirannya dalam setiap kegiatan itu membuat anak-anak lain lebih semangat. Seakan apa yang ia lakukan dahulu telah membuka jalan yang tidak bisa lagi ditutup. Langit mulai berubah warna ketika Adit berjalan pulang dari masjid selepas maghrib. Jalanan kampung yang sempit masih menyisakan suara anak-anak kecil bermain petak umpet di antara rumah warga. Sesekali terdengar suara tertawa atau bentakan kecil, tapi suasana tetap hangat dan penuh canda. Namun langkah Adit terasa lebih berat malam itu. Bukan karena tubuhnya lelah setelah seharian membersihkan halaman masjid bersama teman-temannya, melainkan karena hal yang belum bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia bingung, belum tahu harus bagaimana menyikapinya. 3 hari lalu, seorang lelaki asing datang ke desa mereka. Mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan masjid, membuat para warga yang sedang duduk-duduk di warung kopi segera berdiri. Mereka tidak mengenal orang itu. Pakaiannya rapi, rambutnya licin, dan wajahnya terlalu tenang untuk ukuran orang desa. Ia mengaku sebagai wartawan dari kota, ingin meliput anak yatim yang menginspirasi banyak orang. Awalnya warga senang. Mereka berpikir berita itu bisa menjadi promosi positif bagi desa mereka. Tapi perlahan, suasana jadi tidak senyaman sebelumnya. Wartawan itu mulai bertanya terlalu jauh, menggali kehidupan pribadi Adit dan ibunya, bahkan masuk ke hal-hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pembangunan masjid. Ia menyusup ke sekolah Adit, mewawancarai beberapa guru dan teman sekelasnya tanpa izin, dan mengambil foto-foto tanpa sepengetahuan siapapun. Adit merasa tidak nyaman. Ia tidak mengerti kenapa orang asing itu harus datang dan membuat semua seolah-olah ia adalah pahlawan besar. Ia hanya menyerahkan celengannya. Itu pun karena ingin membantu, bukan supaya masuk berita. Di sekolah, Adit mulai jadi bahan pembicaraan. Teman-teman yang dulu akrab, kini ada yang mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena merasa canggung. Beberapa dari mereka merasa Adit sekarang sudah berubah, terkenal, diperhatikan banyak orang, sering diajak bicara oleh orang-orang penting. "Dit, kamu sekarang artis ya?" kata salah satu teman saat jam istirahat, setengah bercanda tapi dengan nada getir. Adit hanya tersenyum kaku. Ia tidak ingin menjelaskan apa-apa. Semakin ia mencoba menghindar, semakin banyak orang berspekulasi. Suatu malam, Ki Basro datang ke rumah Adit bersama Pak RW. Mereka duduk bersila di ruang tamu kecil, ditemani Bu Rini yang menyuguhkan teh hangat dan singkong goreng seadanya. "Kami datang bukan untuk menambah beban, Dit," ucap Ki Basro lembut. "Tapi kami tahu, akhir-akhir ini kamu terlihat murung. Kami ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri." Pak RW menambahkan, "Kami juga sudah menyurati pihak media itu, agar tidak mengekspos Adit lebih jauh. Kita nggak ingin bantuanmu berubah jadi bahan gosip atau komoditas." Adit menunduk. Baru kali itu ia merasa hatinya benar-benar lega. Ia tidak ingin dikenal karena cerita sedekahnya. Ia ingin semua orang tetap menganggapnya sebagai Adit yang dulu, yang suka bantu ibu di warung kecil, yang suka bermain gundu, dan yang lebih suka diam daripada bicara banyak. Bu Rini memegang tangan anaknya dengan erat, lalu berkata, "Terima kasih, Pak Kiai. Saya juga sudah mulai khawatir." Tapi Adit belum mau cerita apa-apa. Mungkin karena takut saya ikut sedih. Adit menggeleng pelan. "Bukan takut, Bu. Adit cuma gak pengen ibu makin capek mikirin Adit." Ki Basro tertawa kecil, menepuk punggung Adit. "Nak, jangan pernah simpan beban sendirian. Dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendiri. Apalagi buat anak seusiamu." Keesokan harinya, Adit tetap berangkat sekolah seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Pagi itu, kepala sekolah memanggil Adit ke ruangannya. Di dalam, sudah ada seorang pria berseragam rapi duduk di kursi tamu. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dinas Sosial Kabupaten. Lelaki itu berkata bahwa mereka ingin memberi penghargaan
atas apa yang dilakukan Adit. Mereka menawarkan beasiswa penuh, bantuan sembako, bahkan kemungkinan pindah ke sekolah unggulan. Adit diam saja. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kepala sekolah, meski awalnya tampak senang, mulai menyadari bahwa Adit terlihat tidak nyaman. Ia lalu memberi isyarat halus agar pertemuan segera diakhiri. "Nah Adit, kamu boleh pikirkan dulu," kata pria dari dinas sosial sebelum pergi. "Kami tahu kamu luar biasa, tapi kamu juga masih anak-anak. Dunia luar bisa kejam, nak, tapi kamu punya banyak orang dewasa yang siap bantu, termasuk kami." Adit hanya mengangguk, tapi dalam hati ia justru merasa makin gelisah. Ia tidak ingin dipindahkan dari sekolah, tidak ingin dijadikan simbol berlebihan. Ia hanya ingin hidup seperti biasa, belajar, bermain, dan ikut kegiatan masjid semampunya. Di sisi lain, program langkah Adit yang semula berjalan lancar mulai mengalami tantangan. Beberapa orang dewasa yang dulu hanya jadi penonton, kini ikut campur dan ingin mengatur semuanya. Mereka mulai memaksakan ide-ide besar, seperti pengadaan donasi online, pembuatan kaos relawan, bahkan penggalangan dana skala nasional. Kiai Basro mulai resah. Dalam rapat panitia, ia berdiri dan berkata, "Kita jangan sampai kehilangan niat awal. Program ini lahir dari ketulusan, bukan ambisi. Jangan sampai langkah Adit berubah menjadi langkah politik atau langkah promosi." Beberapa orang terlihat tidak setuju. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang langsung pulang tanpa pamit. Tapi sebagian besar panitia mengangguk, mengakui bahwa memang arah program ini harus dikembalikan ke jalurnya. Di tengah semua kegaduhan itu, Adit mulai menarik diri. Ia lebih sering duduk sendiri di halaman rumah selepas sekolah, memperhatikan ayam-ayam kampung yang mencari makan. Tapi pada suatu sore, seorang bocah kecil datang menghampirinya. Anak itu membawa celengan plastik berbentuk ayam. "Dit," katanya malu-malu, "aku nabung juga, biar bisa bantu masjid kayak kamu." Adit menerima celengan itu dengan hati bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam benaknya, tiba-tiba semua beban yang ia rasakan selama ini seolah diluruhkan oleh celengan kecil itu. Mentari pagi menyelinap pelan-pelan di celah dahan pepohonan yang menjulang di tepian desa. Embun masih menggantung di ujung-ujung dedaunan, dan hawa dingin menyelimuti tanah yang belum banyak terinjak. Di halaman rumah kecilnya, Adit sudah duduk bersila di atas tikar usang, menatap seekor kucing kampung yang sedang mengendus-endus nasi sisa di dalam mangkuk. Sejak kejadian beberapa minggu terakhir, Adit tidak lagi terlalu sering muncul di keramaian. Ia lebih banyak diam di rumah, hanya keluar untuk sekolah, mengaji, dan membantu ibunya jika sedang ke pasar. Walaupun begitu, ia masih mengikuti perkembangan pembangunan masjid secara diam-diam. Ia tahu bahwa pondasi sudah mulai dikerjakan, dan setiap hari ada beberapa warga yang gotong royong membawa batu bata dari jalan utama ke lokasi bangunan. Ia pernah ingin kembali aktif membantu secara langsung, tetapi perasaan was-was selalu mengikutinya. Ia takut jika kehadirannya justru membuat suasana kembali gaduh, bukan karena niatnya, tapi karena anggapan orang. Namun pagi itu berbeda. Ketika ia tengah merapikan tikar dan hendak masuk, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. "Ibu, ada tamu," seru Adit sambil membuka pintu. Tampak seorang lelaki tua berdiri dengan senyum tenang. Wajahnya keriput, namun bersinar damai. Matanya teduh, dan tangannya membawa 2 kantong plastik kecil berisi roti dan air mineral. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam, Pak Kyai." "Monggo masuk," jawab Adit cepat, mengenali tamu itu dengan baik. Kiai Basro tersenyum lebar, mengangguk pelan. "Boleh saya duduk di sini saja, Dit? Di luar udara segar sekali." Adit mengangguk dan kembali membuka tikarnya, lalu duduk berhadapan dengan sang kiai. Setelah obrolan singkat soal kabar dan kesehatan, Kiai Basro meletakkan salah satu kantong plastik ke pangkuan Adit. "Ini dari seorang ibu di desa sebelah. Ia dengar tentang kisahmu dan anaknya langsung semangat menabung juga. Mereka kirim ini sebagai rasa terima kasih." Adit memandang kantong itu dengan bingung. Bukan karena nilainya,
Tetapi karena ia tidak mengerti bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa membawa dampak sebesar ini, Adit tidak tahu harus bilang apa. "Kiai, tidak usah bilang apa-apa. Lanjutkan langkahmu. Walau pelan, tidak semua pahlawan berjalan dengan bendera." Kabar tentang pembangunan masjid yang terus berjalan, didukung oleh sedekah kecil-kecilan dari anak-anak, mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Tanpa diminta, beberapa remaja dari luar kampung datang menawarkan bantuan. Mereka membawa karung semen, beberapa membawa ember, bahkan ada yang datang hanya untuk menyumbangkan tenaganya. Namun bersamaan dengan itu, datang pula ujian lain, bukan dari luar, tapi dari dalam. Panitia pembangunan masjid mulai berdebat tentang arah proyek ini. Ada yang merasa proses harus dipercepat agar tidak mengecewakan warga, sementara sebagian yang lain meminta agar tetap hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas. Suara-suara yang dulunya kompak kini mulai terdengar saling bertentangan. Ki Basro hanya memperhatikan semuanya dengan tenang. Dalam rapat malam itu, ia tidak banyak bicara. Tapi saat suasana memanas, ia mengetuk meja dengan jari telunjuknya. "Saudaraku semua," katanya lirih tapi jelas. "Jika niat kita untuk membangun rumah Allah, maka jangan kita bawa ego kita ke dalamnya. Rumahnya bukan untuk kesombongan kita. Bukan juga untuk pembuktian siapa yang paling banyak memberi." Semua terdiam. Jika Allah berkehendak, satu celengan bisa jadi gerbang surga. Tapi jika hati kita kotor, satu truk emas pun tak akan pernah cukup. Kata-kata itu menggema dalam benak setiap orang di ruangan itu. Keesokan harinya, Adit memberanikan diri datang ke lokasi pembangunan. Ia membawa ember kecil berisi air untuk para pekerja. Beberapa orang dewasa menyapanya dengan hangat, sementara yang lain hanya mengangguk pelan. Tapi suasana tidak lagi seberat sebelumnya. Ia kembali membantu mencuci peralatan tukang, membersihkan jalan setapak dari sisa semen kering, dan menyapu halaman sekitar. Pelan-pelan, rasa percaya dirinya tumbuh kembali. Ia tidak lagi terlalu peduli dengan sorotan atau pujian. Ia hanya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sela waktu istirahat, seorang anak perempuan menghampirinya. Wajahnya asing, rambutnya dikuncir dua, dan tangannya memegang sebuah amplop coklat kecil. "Kak Adit, ini dari ibu," katanya. "Kasih ke kakak langsung," ujarnya malu-malu. Adit mengambil amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada uang Rp20.000 dan secari kertas. "Terima kasih karena sudah memulai sesuatu yang begitu indah. Kami ikut langkahmu." Hari demi hari, pembangunan terus berjalan. Tidak selalu mulus. Pernah suatu hari hujan deras mengguyur dan membuat semua bahan bangunan basah kuyup. Pernah pula semen habis di tengah proses pengecoran. Tapi selalu saja ada yang datang membawa bantuan, tanpa pamrih. Dan dalam semua peristiwa itu, Adit kembali menemukan satu hal, bahwa setiap ketulusan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Seperti riak air yang membesar perlahan, niat baik yang tulus akan menyebar jauh melampaui apa yang kita perkirakan. Pada suatu sore menjelang maghrib, ketika Adit sedang duduk di teras rumahnya membaca buku pelajaran, datang seorang laki-laki dengan sepeda motor tua. Dari bajunya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus, ia tampak seperti pekerja dari luar desa. Laki-laki itu berhenti di depan pagar rumah Adit, lalu turun sambil membawa sebuah bungkusan dari kantong plastik hitam. "Kamu Adit, ya?" tanyanya. Adit berdiri dan mengangguk sopan. "Saya dapat kabar dari kakak saya yang tinggal di kota. Dia baca kisahmu dari media sosial. Katanya kalau bisa, bantu kamu sedikit. Ini bukan banyak, cuma sekian ribu. Tapi katanya, semoga cukup buat beli 2 sak semen." Adit tertegun. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk, lalu mengambil bungkusan itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Pak." "Terima kasih kembali. Justru saya yang terinspirasi. Dunia ini keras, Dik. Tapi kalau ada anak kecil yang bisa memulai sesuatu sebesar ini, kenapa saya harus diam?" Langit sore mulai menguning ketika Adit selesai menyapu halaman masjid. Sisa-sisa debu dan dedaunan yang berserakan terkumpul dalam satu sudut,
lalu dikemas dalam karung kecil yang dibawanya sendiri dari rumah. Anak-anak lain sudah lebih dulu pulang karena hari ini tidak ada pengajian. Tapi Adit sengaja tinggal lebih lama. Ada yang sedang dipikirkannya, dan masjid adalah tempat paling tenang untuk merenung. Ia duduk bersandar di tiang beton serambi, memandang kosong ke arah pelataran depan yang perlahan redup tertutup bayang-bayang sore. Dalam hatinya, terbersit kekhawatiran tentang perkembangan pembangunan masjid yang sempat terhenti selama beberapa hari terakhir. Setelah semangat awal yang membara, rupanya banyak pihak mulai mundur. Beberapa donatur yang awalnya berjanji membantu, kini tak terdengar kabarnya. Ada pula yang mulai mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana, bahkan menyebar isu tak sedap mengenai panitia. Bukan 1-2 kali Adit mendengar bisik-bisik itu. Ada yang menyebut proyek pembangunan ini terlalu ambisius. Bahkan ada yang menuduh Kij Basro memanfaatkan popularitas Adit untuk kepentingan pribadi. Adit tahu itu tidak benar. Ia tahu bagaimana Kij Basro bekerja siang dan malam, bahkan sering mengurangi jatah makannya sendiri demi menambah dana kebutuhan tukang dan bahan bangunan. Tapi fitnah lebih cepat berlari daripada kebenaran. Sore itu, Kij Basro datang. Ia tidak memakai sarung dan peci seperti biasanya, melainkan mengenakan pakaian kerja, kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku, dengan celana panjang lusuh penuh noda semen. "Masih di sini, Dit?" Sapanya sambil duduk di samping Adit. Adit hanya mengangguk. "Aku dengar kamu baru saja selesai bantu bersih-bersih," lanjut Kij Basro. "Kalau ada yang harusnya digaji, harusnya kamu duluan." Adit tersenyum tipis. "Saya bantu semampu saya, Kiai. Justru karena kamu nggak dibayar, bantuannya jadi lebih berharga." Keduanya terdiam. Angin sore bertiup pelan, membuat daun mangga di samping masjid bergemerisik pelan. Suasana hening itu tidak kosong, justru menghangatkan. Kij Basro lalu membuka pembicaraan yang lebih serius. "Kamu tahu, Dit, dalam hidup ini, kadang langkah yang paling tulus justru jadi pemicu cobaan yang paling berat." Adit menoleh, menatap wajah Kij Basro yang mulai berkerut tapi tetap teduh. "Dulu," lanjut Kij Basro, "saya pernah bantu bangun madrasah di kampung sebelah. Waktu itu, niat kami sederhana, supaya anak-anak nggak harus berjalan jauh untuk belajar. Tapi di tengah jalan, banyak yang mempertanyakan niat saya. Ada yang bilang saya cari nama, cari pengaruh. Bahkan ada yang mengancam keluarga saya." Adit terdiam. "Tapi waktu saya tanya ke diri sendiri, kenapa saya mulai semua ini? Jawabannya tetap sama. Karena ingin membantu. Itu saja." Kij Basro menepuk bahu Adit pelan. "Kalau kamu mulai merasa goyah, ingat saja kenapa kamu lakukan ini dari awal." Malam itu, Adit tidak langsung pulang. Ia membantu memasang lampu-lampu gantung di dalam masjid sementara beberapa warga masih sibuk membenahi kerangka atap bagian samping. Meski dana sempat tersendat, sebagian besar warga tetap ikut turun tangan. Beberapa ibu-ibu menyediakan makanan ringan, bapak-bapak membantu mengangkat material, dan anak-anak membantu membersihkan sisa-sisa pasir dan kerikil. Namun di tengah semangat itu, muncullah tantangan baru. Seorang tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh, Pak Guntur, mulai mempertanyakan arah pembangunan masjid. Dalam sebuah forum warga, ia menyatakan bahwa proyek ini seharusnya dikaji ulang. Ia menuding bahwa dana yang terkumpul belum cukup kuat untuk menanggung lanjutan pembangunan, dan menyarankan agar pengerjaan dihentikan sementara. "Saya bukan menolak pembangunan masjid," katanya dengan suara mantap. "Tapi kita harus realistis. Kalau setengah jadi dan tidak ada kelanjutan, itu malah bikin malu." Perkataan itu mengguncang sebagian warga. Beberapa yang awalnya aktif mulai mundur. Panitia pembangunan pun mulai cemas. Tapi Adit tidak tinggal diam. Ia mengajukan diri untuk berbicara dalam musyawarah warga pekan itu, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di usia sekecil itu, berdiri di depan para tetua desa bukan hal yang mudah. Tapi ia merasa perlu melakukan sesuatu. "Saya cuma anak kecil," ucap Adit saat diberi kesempatan bicara. "Tapi saya tahu bagaimana rasanya berharap dan dikecewakan. Waktu saya nyumbang celengan itu, saya nggak mikir hasil akhirnya gimana.
Saya cuma pengen ikut bantu, walau sedikit. Ia menarik napas. Kalau hari ini kita ragu, besok bisa jadi kita menyerah. Tapi kalau hari ini kita terus bergerak, walaupun pelan, saya yakin masjid ini akan selesai. Mungkin gak cepat, tapi pasti. Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar suara tepuk tangan, pertama dari anak-anak remaja masjid, lalu disusul oleh ibu-ibu, dan akhirnya menyebar ke seluruh ruangan. Pak Guntur tidak membantah. Ia hanya menatap Adit cukup lama, lalu menunduk pelan. Tak lama setelah itu, ia justru menyumbangkan bahan bangunan yang tersisa dari proyek rumah barunya. Genteng, kayu, dan semen. Ia juga mulai mengajak kenalannya untuk ikut menyumbang. Seminggu setelah musyawarah itu, pembangunan masjid kembali berjalan. Perlahan tapi pasti. Para tukang kembali bekerja. Suara palu dan gergaji kembali terdengar setiap pagi. Adit kembali ke sekolah dengan wajah yang lebih cerah, karena beban di pundaknya terasa lebih ringan. Namun Kiai Basro tahu, perjuangan belum usai. Pekerjaan mereka masih panjang. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah semangat yang kini tumbuh makin kuat. Tidak hanya di dada Adit, tapi juga seluruh warga desa. Pada suatu malam, selepas Isya, Adit duduk di beranda rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Bu Rini duduk di sampingnya, menyuapi sisa nasi goreng yang masih hangat. "Dit," kata Bu Rini pelan, "Ibu bangga sama kamu." Adit menoleh. "Kenapa, Bu?" "Karena kamu tetap jadi kamu. Bukan karena sedekahmu, bukan karena masjid, tapi karena kamu tetap Adit yang gak pernah takut buat jujur sama hatinya." Adit tidak menjawab. Ia hanya menyandarkan kepalanya ke bahu ibunya, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Musim penghujan telah tiba. Hujan tidak datang terus-menerus, namun cukup rutin untuk menguji kekuatan bangunan yang sedang dikerjakan. Sejak pagi, awan mendung menggantung rendah di langit. Angin basah meniup dedaunan dan menyusup ke celah-celah rumah warga. Di tengah semua itu, masjid yang sedang dibangun tetap berdiri kokoh, meski belum sempurna. Adit duduk di atas tumpukan batu bata, mengenakan jaket tipis pemberian Kiai Basro. Wajahnya menatap para tukang yang masih bekerja meski langit mulai mengancam dengan rintik hujan. Ia merasa ada getar yang lain dalam hatinya, semacam rasa khawatir bercampur harapan. Tak lama, Kiai Basro mendekat, membawa 2 gelas teh panas. Ia menyodorkan salah satunya ke Adit. "Duduk saja dulu. Jangan terlalu dipaksa ikut angkut-angkut bahan. Tubuhmu kecil, tapi semangatmu kebesaran," katanya sambil tersenyum. Adit tertawa pelan. "Kiai, kalau semua anak muda hanya dia melihat, nanti siapa yang akan menggantikan panjenengan kelak?" Kiai Basro memandangi langit yang mulai redup. "Mungkin kamu benar, tapi kadang kita juga harus belajar menata tenaga, supaya langkah kita panjang, bukan hanya cepat." Mereka berdua terdiam. Hanya suara palu dan gesekan logam terdengar dari arah bangunan. Hari itu, seorang pria berkemeja rapi datang ke lokasi pembangunan. Ia tidak dikenal oleh para warga, namun ia langsung mencari Kiai Basro. Namanya Pak Hendra, perwakilan dari salah satu lembaga filantropi berbasis di Surabaya. Ternyata video kisah Adit sampai ke tangan mereka, dan pihak yayasan tertarik membantu melanjutkan program pendidikan berbasis masjid di desa itu. Namun bukan itu yang mengejutkan. Pak Hendra juga membawa satu ide tambahan yang belum pernah dipikirkan siapapun sebelumnya. "Kami ingin membangun ruang terbuka hijau di halaman belakang masjid, lengkap dengan taman baca dan ruang belajar terbuka untuk anak-anak. Kami menyebutnya Serambi Ilmu." Kiai Basro hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menatap Adit yang juga mendengar pembicaraan itu. Serambi Ilmu, nama yang sederhana, tapi mencerminkan cita-cita yang dulu hanya bisa dibisikkan dalam doa. "Kalau saya boleh tahu," tanya Kiai pelan, "kenapa memilih kampung kecil seperti ini?" Pak Hendra menjawab tanpa jeda, "Karena tempat kecil sering menyimpan kisah besar. Karena kami percaya, perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tulus dan sederhana." Setelah pertemuan itu, kampung kecil mereka berubah lebih cepat dari yang dibayangkan. Bukan dalam bentuk gedung atau aspal baru,
tapi dalam semangat dan wajah orang-orangnya. Warga yang dulunya hanya fokus pada sawah dan ladang kini mulai melihat pendidikan dan kegiatan sosial sebagai bagian dari ibadah. Mereka mulai bertanya kepada Ki Basro, bagaimana kalau kita buka pelatihan baca tulis untuk ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran? Atau, bagaimana kalau sore hari anak-anak belajar hafalan di masjid? Dan Adit, meski masih belia, kini menjadi sosok yang kerap dimintai pendapat. Ia mulai menyadari bahwa yang tumbuh dari ketulusan tidak pernah berhenti pada satu titik. Seperti mata air kecil yang mengalir diam-diam, namun memberi kehidupan ke tempat-tempat tak terduga. Suatu sore, Adit diajak Ki Basro ke rumah Pak Guntur, tokoh masyarakat yang dikenal cukup berpengaruh dan kritis. Di ruang tamu yang penuh pajangan dari kayu ukir, Pak Guntur menatap Adit dengan mata tajam tapi tak mengintimidasi. "Dit," katanya, "saya sudah tua, anak saya di kota, jarang pulang. Saya lihat kamu ini anak baik, dan saya yakin kamu tidak akan sombong meskipun banyak orang mengagumimu." Adit menunduk. "Saya ingin kamu ikut saya nanti malam ke pertemuan Karang Taruna. Saya ingin kamu bicara di sana. Ceritakan apa yang kamu lakukan, dan kenapa kamu lakukan itu." Adit tertegun. "Saya? Bicara? Ya. Anak muda harus bisa bicara, bukan hanya kerja diam-diam." Malam itu, di balai desa yang sederhana, Adit berdiri di depan puluhan anak muda dari kampung sekitarnya. Ia mengenakan baju koko biru muda dan celana hitam bersih. Mikrofon di tangannya terasa berat. Tapi begitu ia mulai bicara, ruangan itu hening. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yatim yang punya satu celengan. Tapi saya percaya, kalau kita nunggu kaya dulu baru berbuat baik, kita bisa mati sebelum sempat beramal. Saya tidak tahu apakah celengan itu besar di mata Allah, tapi saya tahu, itu yang saya punya." Tidak ada tepuk tangan membahana, tapi banyak mata yang basah. Dan itu cukup bagi Adit. Beberapa minggu setelah malam itu, hal-hal luar biasa mulai terjadi secara beruntun. Seorang petani dari kampung sebelah menyumbangkan lahannya untuk perluasan masjid. Seorang mantan perantau yang kembali ke desa membawa modal untuk membuat koperasi syariah. Bahkan para ibu rumah tangga memulai program masak bersama untuk membantu logistik pembangunan. Namun dalam diam, Adit mengalami perubahan dalam dirinya. Ia mulai sering duduk sendiri setelah salat. Ia menyadari bahwa semakin banyak orang memuji, semakin berat beban di dadanya. Ia takut salah langkah, takut tergelincir dalam pujian. Sampai suatu hari, Ki Basro memanggilnya ke dalam ruang kecil di rumahnya. "Dit," ucap Kiai dengan suara lembut, "besok kita akan adakan tasyakuran kecil. Pembangunan masjid tinggal menyelesaikan bagian akhir. Saya ingin kamu yang beri sambutan." Adit tampak ragu. "Kiai, saya takut. Saya takut saya jadi besar kepala." Kiai Basro tersenyum. "Justru karena kamu takut, kamu pantas berdiri di sana. Orang yang tidak takut sombong adalah orang yang paling berbahaya." Adit mengangguk pelan. Ia tahu, malam itu akan menjadi salah satu titik balik dalam hidupnya. Dan seperti itu, satu demi satu celah harapan terus dibuka. Dari celengan kecil yang diletakkan di kotak donasi itu, lahirlah perubahan yang tak pernah dibayangkan. Pagi itu langit terlihat cerah. Burung-burung berkicau dari dahan pohon di halaman pondok pesantren. Udara sejuk menyapu halaman masjid yang sedang dalam tahap pembangunan. Suasana di kampung tak seperti biasanya. Sejak pagi, warga silih berganti datang membawa bahan bangunan, makanan, bahkan menyumbangkan tenaga secara sukarela. Di antara keramaian itu, Adit berdiri diam di pinggir halaman masjid. Ia mengenakan baju koko putih sederhana, celana kain warna abu-abu, dan sandal jepit usang yang sudah ditempel di bagian ujung. Wajahnya berseri-seri. Di balik matanya yang berbinar, tersimpan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia melihat tiang-tiang beton berdiri tegak, dinding-dinding mulai berdiri kokoh, dan lantai masjid mulai diratakan oleh pekerja. Tak jauh dari situ, Ki Basro sedang berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat. Wajah beliau tampak cerah, tak seperti biasanya yang selalu terlihat lelah dan penuh beban.
Hari itu adalah hari yang telah lama beliau nantikan. Perjuangannya membangun masjid akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Ki Basro menghampiri Adit sambil tersenyum hangat. "Kau lihat ini, Dit?" tanyanya sambil mengisyaratkan tangan ke arah bangunan masjid. Semua ini dimulai dari sebuah celengan kecil. Adit tersipu. Ia menundukkan wajah, malu dan bangga bersamaan. "Saya nggak nyangka, Kiai, celengan saya ternyata bisa jadi awal dari semua ini." Ki Basro mengangguk pelan. "Bukan tentang jumlahnya, Dit, tapi niatmu yang tulus. Ketulusanmu itu yang mengetuk pintu langit. Lihatlah, Allah menggerakkan hati banyak orang." Warga kampung yang awalnya tak begitu peduli, sekarang justru saling berlomba-lomba untuk ikut andil dalam pembangunan. Cerita tentang Adit yang menyumbangkan seluruh celengan satu-satunya tersebar dari mulut ke mulut. Tak hanya di kampung, tapi sampai ke media sosial. Seorang wartawan muda dari kota yang sedang mudik ke desa ikut menuliskan kisah itu, lalu menyebarkannya ke berbagai media daring. Berita itu viral. Orang-orang dari luar kampung mulai berdatangan. Ada yang menyumbang semen, besi, kayu, bahkan uang tunai dalam jumlah besar. Salah satu pengusaha konstruksi bahkan mengirimkan timnya secara cuma-cuma untuk membantu merampungkan pembangunan masjid. Sore hari itu, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan dekat lokasi masjid. Dari dalamnya keluar seorang pria setengah baya, mengenakan jas sederhana dan kopiah hitam. Ia menghampiri Kiai Basro dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, Kiai. Saya Rahman dari Jakarta. Saya membaca kisah tentang Adit dan pembangunan masjid ini. Izinkan saya membantu." Mata Kiai Basro berkaca-kaca. Ia menjabat tangan pria itu dengan erat. "Waalaikumsalam. Allah telah kirimkan banyak malaikat melalui manusia. Terima kasih, Pak Rahman." Adit hanya melihat dari jauh, tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia merasa kecil di antara orang-orang hebat yang datang membantu. Tapi tak lama kemudian, Pak Rahman menghampirinya. "Kamu Adit?" "Iya, Pak." Pak Rahman tersenyum. "Saya mau ucapkan terima kasih. Kalau semua anak seperti kamu, negeri ini akan penuh keberkahan." Adit hanya mengangguk pelan. Ia tak mampu berkata-kata. Hari demi hari, pembangunan masjid berjalan sangat cepat. Dalam waktu sebulan, bangunan utama sudah selesai. Kubah kecil berwarna hijau dipasang di atapnya. Kaligrafi nama Allah dan Muhammad menghiasi bagian dalam. Warga bekerja siang malam untuk menyelesaikan interior dan halaman. Puncaknya, hari Jumat itu menjadi momen bersejarah. Masjid yang diberi nama Masjid Al-Barokah diresmikan. Warga kampung, tokoh masyarakat, hingga tamu dari luar daerah berdatangan. Anak-anak berpakaian rapi, para ibu menyiapkan makanan dari pagi hari, dan lelaki dewasa mengenakan baju koko terbaik mereka. Adit duduk di saf depan bersama Ki Basro. Ia menggenggam erat mushaf kecil yang dulu diberikan almarhum ayahnya. Air matanya tak henti mengalir saat Ki Basro menyampaikan khutbah Jumat. "Saudara-saudaraku, masjid ini berdiri bukan karena harta yang banyak, tapi karena keikhlasan seorang anak yatim. Ia memberikan seluruh yang ia punya, celengan kecil yang berisi kebaikan dan doa. Itulah kekuatan sedekah. Jika hati bersih dan niat lurus, maka Allah akan balas dengan berlipat-lipat." Jamaah menunduk haru. Beberapa di antaranya meneteskan air mata. Setelah sholat selesai, warga berkumpul di halaman untuk menikmati hidangan sederhana namun penuh kehangatan. Di sela keramaian itu, seorang pria paruh-baya yang mengenakan seragam dinas menghampiri Adit. Ia adalah pejabat dari kantor kabupaten yang datang khusus untuk menyerahkan bantuan beasiswa. "Adit, mulai bulan depan kamu akan dapat beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten. Sekolah, biaya hidup, semuanya ditanggung. Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang bermanfaat." Adit terkejut. Ia menatap Ki Basro yang hanya tersenyum, lalu menunduk hormat pada pejabat itu. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan belajar sungguh-sungguh." Waktu terus berjalan. Adit kini melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan di kota. Setiap akhir pekan ia pulang ke kampung,
membantu di pesantren dan menjadi pembina untuk adik-adik yatim lainnya. Celengan kecilnya kini disimpan di lemari perpustakaan masjid, dipajang dalam kotak kaca sebagai pengingat betapa besar arti dari keikhlasan. Di depan masjid itu, setiap Jumat sore, selalu terdengar tawa anak-anak. Mereka duduk melingkar bersama Adit, belajar membaca Al-Quran, mendengarkan cerita Nabi, dan menghafal doa-doa harian. Di antara anak-anak itu, mungkin kelak ada yang akan mengikuti jejaknya. Suatu malam, Adit duduk di teras rumah Kij Basro. Udara sejuk, langit berbintang. Ia menatap masjid yang berdiri anggun, dikelilingi taman kecil dan lampu-lampu yang menyala temaram. "Kiai," kata Adit pelan, "kalau waktu itu saya tidak memberikan celengan saya, apa masjid ini tetap bisa berdiri?" Kij Basro menggeleng sambil tersenyum. "Tidak, Dit. Karena masjid ini berdiri bukan karena uangmu, tapi karena keberanianmu untuk berbagi segalanya." Adit menatap langit. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia bersyukur bukan karena menjadi terkenal atau mendapat beasiswa, tapi karena ia bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, dengan hati yang kecil, dan niat yang tulus. Malam itu, suara adzan Isya berkumandang. Suara dari masjid yang dulu hanya sebatas harapan, kini telah menjadi nyata. Masjid yang akan menjadi tempat ibadah, tempat ilmu, tempat doa-doa anak-anak yatim dan orang-orang kampung. Dan semuanya dimulai dari sebuah celengan kecil.